Beralih ke informasi kriminal kali ini Ustaz, aksi pencurian di rumah makan di kawasan Durensawit, Jakarta Timur diduga melibatkan oknum karyawannya. Tak hanya menjarah isi kotak amal, pelaku juga nekat mengambil motor majikannya. Ya, inilah rekaman kamera CCTV di sebuah rumah makan di Jalan Raya Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, Senin dini hari. Terlihat pelaku tengah membawa 2 buah kotak amal yang berisi uang yang diperkirakan sekitar 8 juta rupiah. Tak sampai di situ, pelaku juga menggondol sepeda motor jenis sport milik majikannya. Sosok pria dalam rekaman CCTV tersebut dikenali sebagai karyawan di rumah makan yang baru bekerja selama 1 bulan terakhir. Diduga menjadi karyawan hanya merupakan modus pelaku untuk memantau barang berharga milik korban sebelum melakukan aksinya. Astaghfirullahaladzim, semoga pelaku pencurian kotak amal tersebut segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ustaz, tindakan mencuri tentu saja itu adalah dosa besar. Sedangkan ini dengan beraninya mencuri kotak amal, dosanya tentu saja mungkin berlipat ganda. Nah, apa ganjaran yang dijanjikan begitu Ustaz di akhirat kelak untuk pelaku pencuri kotak amal seperti itu Ustaz? Ya Mbak Udrih, 2 dosa sekaligus dilakukan. Ia mencuri, dan mencuri adalah dosa besar. Kemudian ia merusak keindahan atau citra dari tempat ibadah, masjid, musola, dan sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang melakukan, yaitu kerusakan, melakukan kemaksiatan di tempat ibadah, maka ia akan diikat dengan ikatan dari besi yang sangat panas. Karena ia lakukan itu berada di tempat-tempat ibadah. Apakah yang dilakukan adalah merusak keindahannya, merusak kesucian dan kebersihannya, atau merusak harta milik masjid, milik tempat ibadah. Karena orang berinfak dan bersedekah ke masjid adalah untuk sarana memakmurkan masjid, memakmurkan tempat ibadah. Ini malah ia mengganti atau merusak tempat ibadah, karena tentu ini adalah perbuatan yang sangat nista. Nabi SAW juga mengingatkan siapa yang melakukan perbuatan keji di tempat ibadah, perbuatan mencuri, perbuatan dosa besar di tempat ibadah, maka nanti ia akan diminta oleh Allah untuk mengganti semua yang ia ambil. Sedangkan tentu tempat ibadah adalah bukan milik orang, tetapi milik semuanya, milik kita bersama, milik umat Islam. Bayangkan dia harus mengganti seluruh harta yang ada di dalam masjid. Masjid itu kan merupakan hak dari semua kita. Karenanya semua orang berlomba-lomba untuk berinfak dan bersedekah agar masjid itu dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka ketika ada seseorang yang mengganggu, merusak, mengambil hak masjid, hak bersama, ia akan diminta untuk mengembalikan semuanya, mengembalikan hak jemaah fulan, jemaah fulana, dan semua orang yang berada di masjid itu. Termasuk ada orang yang mungkin singgah dan sholat, ada orang yang melakukan perjalanan kemudian singgah di sholat tersebut. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu bentuknya ia diminta mengganti semuanya. Bisa dibayangkan, kalau satu orang mungkin menggantinya dalam tanda kutip ringan, tapi ia mengganti semua jemaah. Bayangkan kalau ada 1.000 jamaah, kalau ada 2.000 jamaah, bagaimana ia menggantinya. Ini adalah kata para ulama dalam rangka tentu agar tempat-tempat ibadah dijaga dengan baik, keindahannya, kebersihannya, kesuciannya, juga kemakmurannya, plus harta-harta tempat ibadah tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan, apalagi untuk kepentingan pribadi dengan mencuri atau menggasak kotak amal yang itu milik masjid, milik tempat ibadah kita semua. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal demikian ya Ustaz.